Hai guys, selamat pagi dari kota Napoli ya. Hari ini gue akan keliling nih ke daerah-daerah yang ada di dekat kota Napoli. Dan ini merupakan kawasan yang katanya sih wajib banget dikunjungin ketika kita lagi datang ke Napoli. Yaitu ada 3 wilayah, Sorrento, Positano, dan Amalfi. 3 daerah ini itu terkenal dengan sebutan daerah surganya pesisir gitu. Wilayah pesisir yang cantik banget istilahnya. Apalagi Amalfi itu kan dia tuh adalah sebuah coast, kawasan pesisir pantai yang dimana katanya itu juga menjadi situs warisan dunia dari UNESCO. Karena bukan cuma soal keindahannya, tetapi menyimpan banyak sejarahnya gitu. Nah, hari ini gue akan tur ke sana tentu saja biar ngerti gitu ya. Dan juga biar jalanan juga lebih gampang ya, karena katanya cukup susah gitu kesana karena cukup kecil jalannya. Jadi kalau misalnya naik mobil sendiri itu agak susah. Jadi makanya gue ambil tour gitu. Jadi ya udah, kita lihat aja ya seperti apa keindahan, keunikan dari ketiga wilayah ini. Ini turnya itu ada di dekat hotel gue untungnya nih. Cuma 5 menitan doang jalan dari hotel. Ini dia bus kita untuk hari ini nih. World Tours. Kita akan naik mobil ini menuju ke 3 kawasan itu, Sorrento, Positano, dan Amalfi. Nah, kita coba lihat ya. Ini kayak minivan gitu sih, gue kira kayak lebih ke bus ya. Bener-bener kayak private tour gitu ya. Perjalanannya dari hotel kita, pusat kota Napoli ya, ke daerah Positano dulu deh kayaknya nih, atau Sorrento dulu, gue agak lupa. Cuman sekitar 1 jam naik mobil. Nah, katanya sih nanti juga akan melewati itu pesisir pantainya itu. Jadi kita coba lihat aja perjalanan seperti apa. Ini kurang lebih pemandangan dari perjalanan kita. Pertama ternyata menuju ke Amalfi dulu guys. Kita ke Amalfi Coast dulu, terus Positano, baru terakhir Sorrento. Amalfi dan juga si Sorrento itu adalah 2 pesisir, tetapi di provinsi yang berbeda kalau kata tour guide nih. Kalau nggak salah tadi yang masih masuk provinsi Naples atau Napoli itu tuh adalah si Sorrento, sedangkan si Amalfi ini udah masuk ke provinsi yang beda. Gue lupa sih namanya apa gitu. Guys, sekarang gue udah sampai di kota Amalfi. Kalian bisa lihat ya di belakang gue, ini cantik banget. Sebentar lagi gue akan tunjukin langsung kamera ke belakang ya. Cuman tadi gue pengen ceritain dikit nih perjalanan dari Napoli ke sini. Itu tuh bener-bener perjalanannya gila sih, lika-liku banget nih. Kita jadi kayak melewati gunung gitu, dari balik gunung ke balik gunung lainnya gitu. Ini sekarang kita udah berada di balik gunung lainnya gitu. Itu bener-bener lika-liku banget, jalannya belok-beloknya parah banget, naik turunnya tuh bener-bener pusing dan mual. Itu sih yang gue agak gak nyaman dari perjalanan ini, jujur aja. Cuman lucunya, uniknya, selama perjalanan tadi itu tuh walaupun kita melewati gunung, jadi kayak bener-bener lika-liku, jalannya kecil banget, tapi itu masih ada kehidupan guys. Masih ada tempat-tempat di sepanjang kita jalan itu, di jalan yang sangat-sangat narrow dan kecil itu tuh masih ada kehidupan yang bisa ditemuin gitu. Ada gedung-gedung, terus ada juga orang yang tinggal, bahkan tadi ada orang yang lagi jogging. Jadi gue asumsikan orang itu tuh memang tinggal di daerah situ. Jadi lucu banget gitu. Dan tiba-tiba sampailah ke daerah Amalfi ini, coastal town atau kota pesisir yang berada di selatan dari kota Napoli. Ini sangat cantik, bener-bener kayak gue bisa bilang ini kayak di lukisan ya. Dan sekarang gue akan tunjukin ke kalian seperti apa sih kota ini. Gue akan balik kameranya. Ini adalah kotanya guys. Gila, keren banget ini. Cantik banget sih menurut gue. Dia ini adalah yang tadi gue bilang kota pesisir. Artinya kota ini langsung nyambung ke garis pantai. Tapi yang unik adalah arsitektur bangunannya, layout bangunannya yang dibuat secara vertikal.
Jadi tidak seperti kota pada umumnya, tapi kota ini tuh bener-bener kota yang dimana bangunannya tuh berada di perbukitan-perbukitan yang kalian lihat. Bener-bener secara vertikal didirikannya. Jadi istilahnya dari satu wilayah, misalnya kalau mau ke dari gedung A mau ke gedung B, itu tuh kita harus naik mobil tadi, naik kendaraan melewati jalan yang sempit itu. Nanti gua akan kesana ya coba. Dan ya udah nyetir melewati jalan yang lika-liku tadi. Jadi jalannya itu pun nggak normal, kecil banget lika-liku, tetapi sampailah di ya ini ujung kotanya ya, bisa dibilang ya, pesisir kotanya yang sudah nyambung dengan pantainya langsung. Ini cantik banget sih, ini cantik banget ini. Wow. Jadi tadi kita diturunin di sini sama busnya, ada free time gitu sekitar 1 jam. Boleh explore kemana aja. Ada beberapa hotel juga BTW ya guys ya. Tapi kayaknya sih kalau misalnya kita nginep di sini itu tuh akan sangat mahal ya. Karena memang ini juga sudah menjadi, tentu saja ya, menjadi pusatnya wisata gitu ya. Kota wisata juga dibuat bisnisnya. Tapi ini keren banget gitu. Wow. Anginnya kencang di sini, tapi udara dinginnya itu masih sangat-sangat mending ya dibanding kota Milan menurut gue. Jadi ini gue pakai nggak pakai jaket dan ya masih enak banget. Gila, keren banget ini. Wow. Tadi kata tour guide juga hotel yang mana ya? Tadi kalau usah hotel yang di situ tuh, sekitar situ tuh menjadi hotel tempatnya Brad Pitt dan Angelina Jolie honeymoon guys. Jadi memang ini kayaknya bisa dipilih sebagai lokasi honeymoon ya kalau misalnya memang kalian ada rezekinya gitu kan. Karena memang ini cantik banget sih, dan gue bisa membayangkan kota ini juga memiliki nuansa romantisnya ya. Kalau kalian kesini bersama pasangan itu ada nuansa romantisnya gitu. Wow. Ini sekarang kita coba pengen jalan ke sana ya, karena kata tour guide tadi sebenarnya Amalfi Centernya atau tengah kotanya, pusat kota itu ada di jalan yang kecil itu tuh. Kita coba explore ya. Oke, kita coba lihat ya guys ya. Ini gue pengen ke centernya nih, tengah kotanya ya, berarti artinya ya. Kalau dibilangnya sih ini Amalfi Center. Cuma nggak tahu ya. Kita lihat seperti apa nih. Dari tadi yang kawasan pesisir pantai itu kita ke jalan kecilnya, ke gangnya ini nih. Lucu banget sih arsitektur kotanya tuh, bener-bener apa ya, jalannya sempit semua, gangnya sempit semua, tapi masih ada kehidupan gitu. Wow. Sambil gue tunjukin ya. Bangunan-bangunannya sih menurut gue ini masih mencerminkan ada sisi-sisi Napolinya guys, Napolinya sih gitu. Tapi memang terlihat banget ini tuh bangunan yang apa ya, unik dan memiliki nilai ya gitu loh. Kalau buat gue ya. Jadi kayak dari segi warna itu warna-warni, terus juga arsitekturnya itu tuh kayak semacam klasik gitu ya. Kalau yang gue tafsirkan, yang gue lihat gitu. Nah ini katanya adalah katedralnya nih, katedralnya dari Amalfi tadi kata tour guide-nya ya. Nah ini menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungin juga katanya kalau misalnya lagi kesini nih, katedralnya. Tapi lucu banget ya kawasannya. Gue juga cukup takjub sih dengan tempat kecil seperti ini. Maksudnya kayak ini walaupun dikatakan sebagai sebuah kota ya, tapi kan maksudnya kayak ini daerah yang kecil gitu loh. Oke lah kalau misalnya dia jadi tempat pariwisata gitu, itu make sense banget gitu. Karena memang ini menjadi salah satu destinasi turis kalau misalnya lagi ke daerah Italia gitu. Cuman entah kenapa kok feeling gue memang di sini benar-benar ada kehidupan, yang artinya memang ada warga yang tinggal di sini gitu, benar-benar menetap, bukan datang dari Napoli, bukan datang dari daerah-daerah kota besar di sekitarnya, tapi benar-benar tinggal di kota pesisir Amalfi ini gitu. Entah kenapa feeling gue tuh seperti itu ya. Tuh kayak ada kehidupan aja sih. Hotel-hotelnya, tempat-tempat tinggal itu juga lucu-lucu ya guys ya. Apa desainnya kayak klasikal vintage gitu ya. Tuh lucu ya, warna-warni.
Nih ini tuh gang, ini gangnya gitu nih tuh. Wow, lucu banget sih. Ini gue nggak tahu sih, tapi kayaknya ada mobil deh. Jadi kayak ini bisa lewatin mobil nih, cuman emang tricky banget sih. Tadi pas si drivernya yang nyetir tuh dari situ buset, bawanya kenceng. Tapi dia mungkin udah handal banget kali ya. Jadi maksudnya tadi walaupun papasan dua mobil jalan kecil banget tuh kayak udah tahu harus ngeremet kayak gimana, harus stopnya di mana gitu. Lucu banget nih. Ada toko-tokonya kecil mini begini itu. Oh, ada mobil lewat. Katanya minuman ini tuh yang menjadi khasnya Amalfi guys, Limoncello. Karena yang gua denger tadi sih memang dari tour guide katanya tuh di sini tuh ada juga perkebunan untuk lemonade itu loh, yang benar-benar juga ciri khasnya. Jadi Limoncello ini katanya menjadi minuman khas ini. Kayak apa sih rasanya, penasaran sih, tapi kayak susah juga ya kalau mau beli kayak beginian ya, masa bawa botol-botol gede begini kan, kecuali minuman di restoran sih. Oke. Ternyata tempat ini juga memiliki minuman ciri khasnya sendiri, semakin menarik ya. Ini ada Hotel Amalfi nih, bintang 3. Ini mungkin gue kok feeling gue kayak, walaupun hotel kayak kalian lihat nggak sih ini sekecil apa tuh, seminimalis apa, tapi gue rasa kayaknya harganya kok mahal ya. Oke guys, jadi kita udah selesai dari Amalfi, dan di depan sana yang kalian lihat itu adalah kota Positano. Kota ini adalah kota berikutnya yang akan kita kunjungin, dan kita sekarang lagi berhenti nih busnya untuk dikasih kesempatan foto dari angle ini, karena ini bagus banget tuh, kalian bisa lihat nih. Kotanya langsung terlihat cantik dari sini, benar-benar terlihat langsung ke sisi pantainya. Keren banget sih. Tadi Amalfi itu di sebelah sana, dan ini langsung ke kota Positanonya. Jadi setelah ini kita akan langsung ke kota itu. Kayaknya sih mirip, sebenarnya dia kayak coastal town juga, masuk bagian dari Amalfi Coast. Tapi katanya unik adalah kota ini sekarang lagi sepi banget gitu. Jadi untuk kita yang kesini sekarang katanya lagi beruntung banget nih, karena kotanya lagi sepi. Jadi makanya kita coba lihat sekarang, lihat habis ini ya. Sebagai gambaran juga, jalanan itu dari misal tadi Amalfi ke Positano, bahkan dari Napoli itu seperti ini guys. Ini sebenarnya masih mending nih, kan kayak masih jalan yang ya lika-likunya biasa gitu kan. Tapi ya itu sepanjang jalan ini tuh bener-bener perbukitan yang dimana tuh masih ada pemukimannya, masih ada rumah-rumahnya. Dan tadi tuh sebenarnya masih ada yang lebih parah lagi, lebih kecil lagi, lebih berliku-liku lagi gitu. Jadi unik banget sih jalannya, walaupun seperti ini jalannya nih, lika-liku begini, tapi masih ada kehidupan gitu. Keren sih. And so the street became in the two senses. Two ways. And it was terrible. Estas son las escaleras, algunas de las escaleras para Ini llegar al tangga ini centro de katanya buat Positano. nyampe ke city centernya. Gila, itu kecil banget tangganya. Nyampe ke city centernya Positano. Kecil banget tangganya. Sekarang ini udah sampai di kota Positano guys, dan ternyata ini tuh adalah sebuah kota yang cukup lebih besar daripada Amalfi, dan benar-benar ada penduduknya gitu. Jadi ada sekitar 4.000 penduduk tadi kata tour guide-nya di kota ini. Memang itu kecil sih, tapi ternyata memang sih dilihat dari perjalanan tadi tuh ini kota yang lebih besar dan lebih proper terlihatnya. Gedung-gedungnya lebih banyak, terus memang kelihatan dia ada lebih banyak hotel gitu loh. Lebih banyak hotel, lebih banyak restoran dan lain-lain dibandingkan dengan Amalfi. Cuman yang gue amazed banget ya, tadi tuh jalan ke sini dan jalan di kota Positanonya ini itu kecil banget. Mobil tuh sangat-sangat susah untuk lewat. Gue kalau misalnya disuruh nyetir di sini kayak mikir 2 kali sih, karena benar-benar harus ahli banget sih nyetir di sini.
jalannya kecil banget, dan bahkan untuk bisa mencapai ke city centernya itu tuh kalau misalnya kita jalan kaki itu tuh sebenarnya bisa lewat sini, tapi katanya ada steps gitu atau anak tangga yang bisa membawa kita ke city centernya. Ada kurang lebih sekitar 1.700 anak tangga di Positano yang bisa membawa kita dari bawah mencapai ke city center, katanya sih gitu. Jadi ini gue akan melihatkan sekarang ya seperti apa kota Positano. Ini adalah contoh dari jalan raya yang ada di kota Positano. Lucu banget ya. Ini tuh apa ya? Lebih artistik nggak sih ini kelihatannya ya? Dari segi gedung-gedungnya. Tuh. Kayak ini mobil nih lewat. Tapi jalannya kecil banget kayak gini. Jadi inilah jalan yang membawa kita dari luar kotanya istilahnya ya, luar kotanya yang tadi tuh gue dari atas sana menuju ke tengah kotanya yang ada katanya sih di bawah sana gitu. Lucu banget sih. Nah, terus fun fact lagi guys, katanya tour guide-nya itu tuh kalau di winter sekarang di saat ini yang gue lagi berada di musim winter seperti ini, itu kota Positano lagi sepi banget. Kenapa begitu? Karena katanya orang-orang atau penduduk yang ada di sini itu tuh lagi pada singgah ke kota-kota gede yang ada di Napoli seperti Roma, yang ada di Itali kalau di Napoli, yang ada di Itali seperti Roma, Napoli dan lain-lain. Karena katanya Positano ini menjadi kota pencaharian uang atau mata pencaharian orang-orang itu ketika summer. Banyak orang-orang yang berlibur ke sini, banyak orang-orang yang berenang di sini istilahnya. Jadi kota ini tuh benar-benar hidup ketika summer dari bulan April ke Oktober kalau nggak salah ini kata tour guide-nya. Jadi sekarang itu kalian bisa lihat ini kotanya nih lagi cukup sepi karena banyak orang-orang yang singgah. Ternyata gitu. Fun fact juga ya. Emang sih suasananya ini sepi banget nih. Kayak gue sekarang ngerasa ini memang kota tenang banget deh. Wow. Unik ya dia. Jadi memang karena kotanya ini itu identik dengan summer ketika winter datang. Bahkan tadi kata tour guide itu gue nggak tahu dia bercanda apa nggak ya. Cuma katanya juga sekarang nih beberapa orang yang singgah di sini, yang singgah dari sini maksudnya penduduk lokalnya itu tuh singgah ke kota-kota besar di Itali untuk liburan selama 6 bulan sampai waktu summer tiba. Lalu mereka balik lagi ke kota ini untuk kembali nyari uang. Gitu katanya cycle nih. Unik banget sih. Gila. Ini keren banget sih jalannya. Kecil banget. Bener-bener gang sempit gini jalannya. Lucu banget. Tapi gue nggak bisa bayangin ya kalau misalnya summer mungkin ini sepenuh apa pertanyaannya. Karena kalau misalnya pack banget sama orang-orang, ini kayak pasti bakal terasa sumpek sih di sini. Apalagi summer kan panas. Ini sekarang gue winter terus kayak sepi dan suasananya dingin, sejuk lah gitu. Ini tuh enak sebenarnya. Jadi kayak gue nggak tahu sih, nggak bisa ngebayangin aja kalau misalnya nanti lagi summer tuh kayak apa gitu ya. Di depan sana ada gereja ya sepertinya. Itu belnya lagi bunyi. Gila sih, keren banget. Gue amazed banget dengan kota ini. Karena gue lagi nggak berasa di kota sih, gue lagi berasa di sebuah gang sempit aja gitu. Lucu ya bahwa ternyata ada gitu loh kota seperti ini yang bukan artificial dibuat seakan-akan untuk menarik turis, enggak, tapi memang ada sejarahnya. Kenapa kota ini bisa terbentuk, kenapa ada strukturnya yang vertikal di perbukitan. Jadi memang kota ini tuh emang ada dari dulu gitu loh. Bukan cuma sekedar dibuat untuk menarik turis doang ya. Sekarang memang menjadi salah satu tempat pariwisata, tapi memang ini ada sejarahnya gitu. Keren banget sih. Nah, ini sekarang kita udah nyampe di katedralnya nih kayaknya nih. Wow, itu lihat ya di depan sana lautnya guys. Biru banget tuh. Airnya biru banget. Ini kalau summer sih emang cakep sih untuk berenang ya, sepertinya. Jadi wajar aja kalau misalnya orang-orang pada pengen kesini gitu loh. Kita coba lihat ke depannya. Cantik sih, cantik banget. Hah? Tuh, dari sini juga kalian bisa lihat struktur
arsitektur kotanya ya, yang vertikal ke atas gitu di perbukitan, lucu banget. Dengan warna-warna bangunannya yang lucu-lucu, gemes-gemes gitu, unik-unik, warna kuning lah, warna putih lah tadi. Gila. Ini juga untungnya cuaca hari ini mendukung ya. Tapi pas kita berangkat sebenarnya lagi cukup gerimis dan juga mendung banget. Tapi ketika sampai sini mataharinya nih sangat-sangat bersinar. Sekarang jam 12 siang, tengah siang gitu, siang bolong. Tapi karena ini lagi winter jadi masih enak gitu loh, masih sangat bisa dinikmatin cuacanya. Tuh, kalian bisa lihat di depan itu adalah lautnya, biru banget layarnya, keren banget sih. Wow. Ini gerejanya nih, tuh, katedralnya. Jadi memang di setiap daerah di sini, di setiap kota-kota kecilnya kayak tadi di Amalfi dan sekarang di Positano, itu memang ada satu katedral utamanya gitu. Keren sih. Oke guys, jadi sekarang gue udah sampai di destinasi terakhir, yaitu di kota Sorrento ya. Cuma karena ini baterainya udah mau habis, jadi gue tunjukin sedikit aja ya. Sebenarnya kotanya ini udah masuk ke kota yang lebih besar dibandingkan dengan Positano dan Amalfi, cuman masih cantik sih kotanya menurut gue. Untuk perbangunannya dan juga dari segi tata kotanya tuh menurut gue masih meninggalkan kesan memang seperti kota yang tenang, walaupun rame ya, kota yang tenang dan juga kota yang cantik juga sih. Jadi silakan, ini adalah kota Sorrento. Jadi ini adalah pusat kotanya tuh, kalian bisa lihat. Dia udah masuk ke kota gede. Kalau nggak salah tadi kata tour guide-nya ini di sini ada penduduk sekitar 16 ribuan gitu ya. Kalau nggak salah sih. Pokoknya puluhan ribu, sampai ke puluhan ribu penduduk, belasan ribu maksudnya. Dan memang bisa lihat ya, suasananya tuh jauh lebih rame, jauh lebih hidup daripada Positano dan juga Amalfi sih. Gitu. Nah sekarang kita nih lagi pengen ke jalan yang kecil itu, katanya di situ tuh ada banyak free tasting untuk produk lokalnya. Salah satunya itu adalah Lemonilo yang tadi gue udah sempat tunjukin di Amalfi. Jadi karena masuk produk lokal tempat ini juga, makanya ada free tastingnya gitu. Selain itu juga, katanya Sorrento ini juga menjadi tempat asalnya ini olive oil ternyata guys. Jadi baru tahu gue selama ini olive oil yang kita konsum memang rame ya, itu dari Italia gitu kan. Kita ketahui bahwa ternyata ini tempat asalnya gitu, Sorrento ini, yang memang local products-nya itu merupakan si olive oilnya gitu. Ini kita lagi ke gang-gang kecilnya nih. Tapi ini udah lebih hidup banget ya kelihatannya ya. Gang-gang ini udah lebih kelihatan proper sih, dan memang kelihatan kota gitu. Beda kan kayak tadi kalian lihat footage di Positano, terutama Positano sih yang gue paling amazed tuh dari ketiga tempat ini adalah Positano, karena emang kecil banget, terus narrow banget streetsnya, tapi kayak meninggalkan kesan sendiri gitu. Ya kurang lebih gitu sih. Jadi ini gue akan lanjut jalan dulu ya. Nanti abis ini gue langsung closing aja deh, karena baterai gue udah bener-bener mau habis. Dan ya oke, satu lagi ternyata guys, sebelum kita akhirin ya, ini kayak ada, kita nemu nih di grupnya ini memang ada free tasting gitu, coklat-coklat ya. Kita coba ya. Lemon? Limoncello. Oh, lemon. Kita coba nih. Ini yang katanya khasnya sini nih. Coklatnya itu pakai bumbunya itu apa sih istilahnya? Rasanya ya. Rasanya itu tuh lemonilonya itu ya. Katanya sih gitu. Kita coba ya. Enak loh. Dia kayak emang kerasa lemon sih, lemonil. Jadi kayak aduh apa ya? Sebenarnya rasanya familiar banget sih. Ini rasa lemon yang benar-benar familiar banget. Ada sedikit rasa lemon tea-nya, tapi ditutupin dengan layer coklatnya. Gue jarang sih nemuin ini, dan dia tuh pas digigit tadi ya, itu perfectly lumer di mulut sih. Enak. Unik juga ya ternyata ya, seperti ini.
Itu khasnya tuh. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu ya perjalanan gua hari ini ke 3 kota yang sangat cantik, Sorrento, Positano, dan Amalfi. Gue belum pernah ke kota yang berada di gunung, berada di perbukitan, dan strukturnya itu vertikal seperti itu, dan terlihat sangat cantik. Dan langsung di bawahnya itu pesisir gitu loh. Jadi memang sangat cantik sih 3 kota ini. Jadi gue harap kalian juga bisa enjoy melalui tayangan dan juga footage-footage yang gue kasih di vlog kali ini. Jalan-jalan online ya istilahnya. Terima kasih, dan kita ketemu lagi berarti di video gue berikutnya. Maaf ada suara orang benerin sesuatu. Bye-bye.